Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pagi yang penuh rahmat ini dengan hidayah taufik dan maunanya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir kembali di lapangan masjid ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memenuhi apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terpampang dalam spanduk yang sangat jelas. Allah firmankan dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu. Salat yang saat kita laksanakan saat ini merupakan karunia Allah dan Allah berikan kemuliaannya. Suatu hari yang dimuliakan oleh Allah dalam perjalanan kehidupan manusia. Allah beri kemuliaan suatu hari, yakni yaumul jum'ah, yaumul fitri, dan yaumul adha. Dan pagi ini, hari ini pula bertepatan dengan yaumul jum'ah. Satu karunia Allah, Allah beri kesempatan kembali kita untuk memperjuangkan kehidupan kita seiring dengan apa yang sudah kita sepakati dalam hidup. Innal hayata diyatun wa jihadun. Sesungguhnya kehidupan adalah niat, wa jihadun, dan perjuangan. Maka sejauh manakah
nilai kehidupan seorang itu tergantung dalam niat dan perjuangan dalam hidup. Allahu Akbar, walillahil hamd. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menunjukkan sehingga kita sampai saat ini mampu merefleksikan kehidupan kita seiring dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui peristiwa besar kehidupan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar, dan kemudian diteruskan dan diwariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besar harapan Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang telah dilakukan, apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, kita bisa mewarisinya, kita bisa mengikutinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun saat ini kondisi sebagaimana kita ketahui, kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara-saudara kita yang semestinya sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya kurang lebih 2,5 juta manusia telah berkumpul di Arafah untuk memenuhi panggilan Allah seiring dengan zaman pada waktu itu. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa Ibrahim, wa'adzin, undanglah, serulah untuk manusia, serulah kepada manusia supaya manusia itu melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka datang memenuhimu, datang memenuhi seruanmu, datang memenuhi panggilanmu. Kedatangan dengan rijalan wa ala dhamirin, mereka datang dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan, bahkan kendaraan yang paling kurus. Untuk apa? Yatinam pinukul, dari datang dari manapun. Allahu Akbar. Peristiwa tersebut sampai sekarang, walaupun tahun ini dalam kondisi yang sangat terbatas dan dibatasi, sehingga melalui informasi haji tahun ini ada yang menginformasikan hanya diizinkan, yakni ada yang menyampaikan itu adalah 1.000, ada yang mengatakan 10.000. Bahkan jamaah haji yang warga negara Indonesia itu ada yang meriwayatkan itu ada 3 orang, ada yang 7 orang, dan mereka itu tinggal di Saudi. Satu di antara mereka adalah seorang guru yang mengajar di Saudi sana. Dengan terbatasnya seperti ini, namun kita tidak boleh kehilangan spirit. Spirit apa yang harus kita pegang dalam kehidupan kita peroleh ini? Sebelum khatib menjelaskan tentang haji dan kurban, khatib mengingatkan untuk diri khatib sendiri dan untuk seluruh jamaah bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanya memenuhi 3 panggilan. Prinsip hidupnya adalah panggilan. Maka oleh karena itu, innal hayata jihadun wa niyatun. Jangan sampai niat kita ini salah dalam hidup ini. Jangan sampai langkah kita, pikiran kita, apapun yang kita lakukan salah dalam melangkahkan kita ini. Intinya hidup ini adalah memenuhi 3 panggilan. Yang pertama adalah panggilan sholat. Yang pertama adalah panggilan sholat. Maka dalam sholat itu ada adzan, dalam kalimat adzan diantaranya ada kalimat hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Kalau kita hidup ini ingin mendapatkan kemenangan, sekali lagi, kalau kita ini ingin hidup mendapatkan kemenangan, maka jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Awal mula pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sholat. Bila sholatnya itu benar, sesuai yang telah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bisa dipastikan bahwa kehidupannya itu
akan benar. Sholat. Panggilan yang kedua dalam hidup ini adalah haji. Seiring dengan khotib sampai tadi, wa'adzin fin nasil haji. Wa Ibrahim, serulah, undanglah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bersyukurlah. Kemudian di antara kita yang di lapangan ini sudah pernah mendapatkan karunia untuk ziaratul Makkah wal Madinah. Bila kemudian kita belum diberi kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, melapangkan, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan sebuah prosesi kehidupan, cara kehidupan yang sesungguhnya ada dalam haji. Proses yang luar biasa mulai ihram sampai tahallul. Nanti sedikit insya Allah khatib akan sampaikan. Panggilan yang ketiga dalam hidup ini adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi, akan menemui kematian. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan menghadapi kematian. Inilah yang menjadi renungan kita. Inilah yang menjadi spirit kita ketika kita hadir saat ini. Melalui peristiwa haji dengan prosesinya maupun kurban yang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalau mengambil kalimat ayat yang terakhir, sehingga saya saat ini akhirnya ingat dengan Allah yarham Ustadz Mu'amil Hamidi. Karena pada waktu peresmian masjid ini saya hadir. Dan salah satu metode di antara metode yang kami pegang ketika beliau menjelaskan dan memaknai mentelaah sebuah ayat itu, terkadang beliau itu memahami dari kalimat terakhirnya. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-53 tadi dikatakan oleh Allah, firmankan la'allakum tuflihun, supaya kalian itu menjadi orang yang bahagia. Sehingga muncul pertanyaan. Yang pertama, siapa yang memberikan kebahagiaan? Yang memberikan kebahagiaan dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan dengan konteks yang khotib sampaikan sebelumnya, mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah mereka dalam hidupnya. Langkah-langkahnya, usahanya selalu memenuhi tiga hal tersebut. Yang pertama adalah panggilannya Allah dengan sholatnya, dengan niat yang sepenuhnya mengharap kepada Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian selalu ingat kapanpun dan dimanapun bahwa pada saatnya Allah itu akan memisahkan roh dari jasad kita yang namanya kematian. Mereka yang selalu memenuhi panggilan, langkah, fikir, dan semuanya itu, karena itu insya Allah mereka itu akan menjadi hamba-hamba yang memperoleh kebahagiaan. Siapa mereka yang boleh kebahagiaan itu? Ada syaratnya, ada standar inputnya. Apa standar inputnya? Jelas di kalimat yang awal, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya itu beriman. Mustahil orang itu akan bahagia kalau dalam pribadinya itu belum tergolong dirinya itu adalah orang yang beriman. Suatu hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Maka mereka sebagaimana imam tadi sampaikan di rakaat yang pertama, ada hamba-hamba mereka yang berdoa meminta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Allah akan berikan bahagia dunianya. Allah berikan hak-haknya sebagai makhluk di dunia. Apa yang dia inginkan Allah berikan, sebagaimana sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian wa may yaqulu wa minhum may yaqulu, ada hamba-hamba mereka itu yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah mereka itu yang akan mendapatkan kemuflihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahagia dunianya, mereka bahagia di akhiratnya. Ketika orang itu sudah memiliki standar, syarat inputnya menjadi orang yang beriman dan dipenuhi,
maka Allah membuka pintu perintahnya. Apa perintahnya Allah? Ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Itulah kemudian di rakaat yang kedua Imam tadi sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Walaupun secara teks ayat ini pesan Allah kepada orang melakukan ibadah haji supaya di dalam melaksanakan ibadah haji dengan modal yang utama dan pertama itu adalah takwa. Tetapi secara kontekstual itu diperlukan dan dibutuhkan bagi orang yang akan memenuhi panggilan Allah ketika dia itu sadar dengan perintah sholatnya, sadar dengan perintah haji dan kurbannya, sadar dengan kehadirannya di dunia ini adalah batas yang sangat terbatas untuk menuju di akhirat kelak nanti. Takwa itulah menjadi bekal. Namun untuk memperoleh bekal ini tidak semudah itu Allah berikan. Untuk meraih takwa ini tidak tiba-tiba, dibutuhkan suatu proses. Oleh karena itu kemudian Allah sampaikan, Allah firmankan, wabtahu ilaihil wasilah, hendaklah kalian itu mencari wasilah untuk menempuh jalan ketakwaan. Hendaklah kalian mencari wasilah. Apa wasilah kita? Di antara kita saat ini datang ke lapangan Masjid Manarul Islam ini untuk mewujudkan, membuktikan kita ini menjadi hamba yang takwa. Kenapa kita berkorban? Korban itu dalam rangka untuk menuju ketakwaan. Sehingga Allah ingatkan, la yanalu waluhumha wala dimauha walakiyanalu taqwa minkum. Ketika kamu berkorban menyembelih domba, menyembelih sapi, menyembelih unta, tidaklah darah dagingnya itu yang akan menyampai kepada Allah, namun yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun satu kata, satu kalimat yang indah kita ucapkan, kalimat takbir Allahu akbar, Allahu akbar, kalimat tahlil la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat yang indah. Kalau kembali kepada sejarah saat itu, cerita berkurban Nabi Ibrahim, singkatnya mau menyembelih putranya Ismail. Tekanan yang pertama, tidak mampu. Pedangnya tidak mampu menggores. Dan pada saat itu dalam sebuah riwayat diceritakan, Ismail dalam kondisi tangan dan kakinya terikat. Ketika tidak mampunya pedang itu untuk memotong leher Ismail, kemudian Ismail menyampaikan kepadanya, wahai ayahku, lepaskanlah tali ikatan di tangan dan kakiku, supaya makhluk Allah di muka bumi dan langit ini menyaksikan bahwa kau laksanakan menyembelih aku itu bukan karena terpaksa dengan simbol diikat itu. Dilepaslah. Pedang dilanjutkan untuk menyentuh leher Ismail, namun tidak mampu pedang itu untuk memotong lehernya Ismail. Terbesit dalam hati Ibrahim, apakah karena pedang ini yang tidak mampu? Akhirnya dihunjamkan pedang itu ke batu dan batu itu terbelah menjadi dua. Kemudian berikutnya Ibrahim melanjutkan dengan penuh keyakinan, pedang ini mampu memecah belah batu. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh harap dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah membuktikan keimanannya bahwa kami siap rela dan ridho untuk berkorban demi Engkau ya Allah. Kemudian digerakkanlah kembali itu. Kemudian yang kedekalnya pun tidak mampu. Akhirnya para malaikat di arsy mengucapkan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Ibrahim melanjutkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Ismail sang putra Ibrahim melanjutkan Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah, kalau ketika kita mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid, kalau kita mau mengambil spirit, insya Allah spirit itu akan mengantarkan kita menjadi orang beriman dan tumbuh hidayahnya. Karena kita adalah orang mendapat hidayah. Walladzina tada orang boleh kita hidayah. Wazadahum huda, dia akan mendapatkan tambah hidayahnya.
ketika dia mampu memaknai, memahami apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa-peristiwa tersebut. Seperti ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita konekkan pikiran kita konekkan hati kita konekkan gerak langkah kita, sebagaimana peristiwa kalimat ini terucap ketika para malaikat di aras mengucapkan Allahu Akbar. Ketika saat Ibrahim mengatakan la ilaha illallah, Allahu Akbar, kemudian Ismail mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Tentunya kita banyak mengambil pelajaran apa yang terjadi dalam peristiwa berkurban. Wabtawilai wasilah, hanya satu kalimat ini aja. Kalau kita renungkan, kalau kita hayati, kita ingin mengantarkan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa luar biasa. Akhirnya kita terus memahami, menghayati, bahkan mengamalkan dan memperjuangkan. Kita pahami Al-Quran, kita amalkan Quran, bahkan kita perjuangkan. Di antaranya kita perjuangkan saat ini peristiwa besar apa yang terjadi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita datang melaksanakan sholat, kemudian nanti kita lanjutkan dengan memotong hewan kurban. Tidak sekedar sholat, tidak sekedar memotong, tapi teringat dengan melalui kalimat takbir, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ibrahim, Hajar dan Ismail, inilah kemudian saat ini mengantarkan kita wabdahu ilahil wasilah. Wajahidu, kita diperintah bersungguh-sungguh. Wajahidu fisabilillah, bersungguh-sungguh. Apa yang mampu kita? Sekedar ucapan lisan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun kita diperintah bersungguh-sungguh. Tidak sekedar keluar dari lisan kita Allahu Akbar, tapi pikiran, hati kita, langkah kita itu harus mampu membuktikan bahwa Allah lah yang maha besar, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Engkau lah ya Allah, segalanya milik yang terpuji di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara singkat kemudian karena waktu, jamaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mencoba untuk mengajak bersama-sama mengambil inspirasi apa yang terjadi dalam peristiwa ketika orang itu melakukan ibadah haji. Dari ihramnya, kemudian tawafnya, kemudian sa'inya, kemudian wukufnya di Musdalifah, kemudian jamaratnya dan seterusnya. Adakah relasinya dalam kehidupan ini? Tentu ada. Karena Nabi Ibrahim mewariskan ajarannya kepada Ismail, Ismail mewariskan ajarannya kepada Muhammad SAW, dan kita mewarisi ajaran Rasulullah SAW. Apa nilai-nilai utama dalam ibadah haji sehingga kita ini walaupun belum melaksanakan ibadah haji secara ritual, tetapi kita mampu mengambil hikmah dalam peristiwa haji. Karena peristiwa haji tidak saja saat itu, tapi sampai kapanpun dan dimanapun. Lebih-lebih jamaah yang dimana kita ini pernah melakukan ibadah haji, dimana kita ini pernah melaksanakan ibadah umroh. Luar biasa untuk mendapatkan kekuatan memahami ini. Apa nilai-nilai utama dalam melakukan ibadah haji? Yang pertama adalah ihram. Sebagaimana kita ketahui pakaian ihram terkhusus seperti laki-laki adalah pakaian 2 helai lembar kain yang tidak berjahit. Apa nilai yang harus kita ambil? Bahwa ketika orang sudah melakukan ihram, harus mampu mengantarkan pribadi itu menafikan semua yang bersifat duniawi. Siapapun itu orangnya, orang kaya, orang miskin, pejabat atau tidak pejabat, di saat memakai pakaian ihram tidak ada bedanya, sama dan tidak bisa membedakan. Yang mampu membedakan itu apa yang ada dalam pikiran dan dalam hatinya, menerjemahkan dalam langkah-langkah prosesi ketika dia melakukan ibadah haji, menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan. Maka status sosial juga tidak ada. Itulah ihram. Makanya kalau bisa kita pada saatnya kita pun harus bisa berikhram walaupun tidak memakai pakaian
putih, walaupun saat itu kita tidak mau melakukan ibadah haji atau umroh. Kita harus mampu saat-saat tertentu meninggalkan perbedaan, meninggalkan status sosial, paling nggak dalam sholat, maka kita akan terantar dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Ihram. Kedua adalah tawaf. Singkat aja khotib sampaikan. Tawaf itu bukan sekedar mengelilingi Baitullah, tapi memang tawaf itu harus mengelilingi Baitullah di Makkatul Mukarramah. Apa khotib maksud menjelaskan tersebut? Bahwa ingat, manusia itu harus sesuai dengan gerakannya untuk mencari kehidupan. Harus mencari kehidupan untuk memenuhi panggilan Allah. Coba kita ingat kembali, utama yang sudah pernah melaksanakan ibadah tawaf. Atau tentunya kadang kita sudah mempelajari manasik keilmuannya, pra haji atau pra umrah itu. Ketika memulai tawaf didahului di Hajar Aswad, apa yang diucapkan? Bismillah, Allahu Akbar. Inilah kehidupan kita sesungguhnya. Apa yang harus kita lakukan selama itu kebaikan? Selama itu kebaikan, maka mulailah dengan membaca Bismillah. Kullu amrin dibalillah yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Dalam gerakan adalah fahuwa abtar. Terputus itu berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ingatkan. Ini harus kita ambil pelajaran, bahwa manusia itu dalam langkahnya itu memulai harus dengan membaca Bismillah. Kemudian melanjutkan dengan kalimat Allahu Akbar. Kenapa kalimat Allahu Akbar? Coba kita perhatikan dan kita ingatkan, kita kembali merenungkan apa yang pernah kita lakukan ketika kita melakukan ibadah tawaf. Bergeraklah kita menuju sudut Iraqi, sudut Sami, kemudian sampai itu Yamani. Dari Hajar Aswad sampai Yamani tidak ada doa yang secara qat'ih yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang didoakan itu adalah sebagai ijtihad para ulama, dan semua doa itu adalah baik. Dengan menggunakan bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa Jawa boleh. Tapi ketika di sudut rukun Yamani ada satu doa, dan doa tidak boleh dirubah dengan bahasa lain dan tidak boleh dengan minta yang lain, yakni doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada doa lain. Apakah tidak ada doa yang lain? Ada. Artinya apa dalam melangkahkan kehidupan ini? Hendaklah kamu mampu mengantarkan pribadi yang sukses dalam kehidupan dunia dan sukses dalam kehidupan di akhir. Tapi ingat, ketika usahamu wabtailail wasilah wajahidu fi sabili, kesungguhanmu usaha itu kamu dapatkan karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah. Janganlah kamu sampai menjadi hamba yang angkuh, hamba yang sombong, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai membesar dirimu. Ketika jabatanmu naik, jangan menyombongkan dirimu. Ketika kamu kaya, jangan menyombongkan dirimu. Yang layak diagungkan, yang dibesarkan adalah Allah. Allahu Akbar. Inilah nilai yang harus kita lakukan setiap apapun. Setiap kali kita mengawali dengan baca Bismillah, kita usaha sukses. Jangan lupa Allahu Akbar. Allahu Akbar ada dalam kalimat sholat takbir Allahu Akbar. Ada dalam kalimat haji, ada dalam kalimat, yakni kalimat thayyibah di dalam ketika kita menghadap kepada Allah. La ilaha illallah. Inilah nilai tawaf. Sa'i. Singkatnya apa sa'i? Sebagaimana kita ingat, peristiwa sa'i itu adalah ketika saat itu Hajar dengan bekal yang diberikan oleh suaminya Ibrahim habis. Ikhtiarnya mencari dan bersungguh-sungguh dari Safa Marwah. Apa yang perlu kita ambil? Inilah simbol kepasrahan. Begitu luar biasanya pasrahnya Hajar kepada Allah. Setelah ikhtiar usaha ke Safa Marwah, kalau seorang Hajar tidak ada ketulusan cinta kepada Ismail,
kalau tidak memiliki jiwa pengorbanan, kalau tidak ada ketaatan terhadap perintahnya Allah, karena menaruhnya Hajar dan Ismail oleh Ibrahim itu karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar tidak punya kekuatan untuk mendampingi Ismail sebagai harapannya menjadi generasi penerus, meneruskan risalah kalimat tauhid dari bapaknya yang Ibrahim. Inilah simbol kepasrahan. Hidup kita ini harus ada pasrahnya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Upaya usaha yang keras, kemudian kita tawakal. Apakah orang yang seperti ini hanya dilakukan dan diambil nilainya ketika orang melakukan ibadah sa'i? Tidak. Kita dimanapun dan kapanpun harus memunculkan itu, melahirkan tawakal 'ala Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah setelah kita itu ikhtiar. Lebih-lebih di saat ketika orang melakukan ibadah haji atau umroh, saat itu melaksanakan sa'i. Sayang seringkali kemudian kami sebagai pembimbing sejak tahun 2007 baik haji maupun umroh itu muncul itu jamaah ada pernyataan begini. Ketika tawaf, Ustadz hanya gini aja ya tawaf itu. Dipikir hanya jalan-jalan lari kecil. Ustadz sa'i hanya begini aja ya. Dipikir hanya. Kenapa tidak meresapi, tidak memanai? Kalau saat tawaf yang betulan, sa'i yang betulan di sana aja tidak mampu merefleksikan kehidupannya yang sesungguhnya, apalagi nanti kalau sudah kembali ke tanah air. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Tapi untuk memanai, memahayat hidup ini tidak hanya saja orang ketika kita sholat pun, maka panggilan 3 tadi, sholat, haji, dan kematian. Ketika kita akan menghadapi kematian, kita harus tawakal. Ada kalanya orang itu sudah mau menghadapi mati, tapi yang dipikirkan apa? Hartanya, perusahaannya, belum ada kesiapan diri menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian wukuf itu adalah berhenti sejenak di Arafah. Apa hanya sekedar diam? Tidak. Ingat apa yang diingatkan oleh Allah. Tsumma ruddu ila Allah maulahumul haq ala laul hukmu wa huwa asraul hasibin. Orang wukuf dalam rangka tsumma ruddu ila Allah. Ingat kemudian pada saatnya kalian itu akan dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah jamaah menanyakan juga lagi, Ustadz, ketika kita wukuf hanya gini aja, diam, sholat, mendengar ceramah, kok begitu susahnya? Bahkan Al-Hajjul Arafah. Kenapa? Dia tidak bisa mengantarkan dirinya merenungkan, banyak berdoa, istighfar, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat tahmid, dalam rangka untuk menyadari semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah orang merenungkan ayat tsumma ruddu ila Allah itu hanya ketika orang melakukan wukuf di Arafah? Tidak. Jamaah, ketika kita iktikaf di masjid setelah tahiyatul masjid menunggu adzan, menunggu qomat, ada beberapa waktu perlu kita ingat tsumma ruddu ila Allah. Ingat kalian semua itu akan kembali kepada Allah. Tidak hanya saja di Arafah, di saat kita sholat, di saat kita sudah menjelang kematian, tsumma ruddu ila Allah. Ingat bahwa kamu akan kembali kepada Allah. Rohmu nanti akan dipisahkan oleh Allah dari jasadmu. Itulah namanya kematian. Dan pada saatnya kalian harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang kalian lakukan. Wa huwa asraul hasibin. Nilai-nilai dalam kehidupan yang harus kita mampu. Kemudian kita mabit. Mabit itu adalah sebenarnya harapan Allah. Hati persingkat sebagai firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Setelah dari selesai wukuf di Arafah, kemudian adzan maghrib, menggerakkan semuanya jamaah ke Musdalifah. Salatnya itu di Musdalifah. Mengapa di Musdalifah? Singkatnya itu kan bermalam. Setelah salat subuh, kemudian menggerakkan langkah berikutnya. Untuk apa? Diingatkan oleh Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah orang itu beramal-amal yang soleh. Apakah orang mengharap ketemu Allah itu hanya ketika di Musdalifah? Tidak. Ketika kita sholat pun Allahu Akbar, harapannya berjumpa dengan Allah. Ketika Allah pisahkan roh dari jasadnya, harapannya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, falyamal amalan sholiha.
Beramallah kalian amal yang solih. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tapi ingat, janganlah sampai kalian itu mensekutukan Allah sedikit pun dan kepada suatu pun. Oleh karena itu dalam ibadah jilam kalimat talbiyah diperbanyak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang muni panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuh panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu kalimat yang sangat mulia. Apakah kita mengantarkan diri kita untuk hadir di hadapan Allah itu hanya ketika di Musdalifah, ketika kita waktu sudah berikhram dengan mengucapkan kalimat talbiyah? Memang betul itu harus dilakukan, tetapi kalimat harus kita ucapkan ketika kita dalam kehidupan sehari ini. Contoh yang sederhana dan ringan, tapi jarang itu kita bisa memaknai ketika kita kerja ke kantor. Karena apa? Kita harus hadirkan pikiran hati kita. Ya Allah, kami datang ke kantor untuk mencari rezekimu, karena kami punya kewajiban untuk memenuhi nafkah kepada keluargaku. Ya Allah, kami datang ini untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami ingin memenuhi yang dipesankan oleh Rasulullah, utusanmu ya Allah. Khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya adalah orang yang baik kepada keluarga. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Sehingga ingin membahagiakan keluarganya, kita ingin mencari rezekinya. Ketika kita mencari rezekinya, ya Allah, kami datang mencari nafkah itu karena kami datang untuk memenuhi panggilanmu. Ketika kita sholat ataupun kita yang lain, itulah mana-mana yang harus mampu kita refleksikan dalam kehidupannya. Terlebih bagi kita ini sudah melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang belum melaksanakan ibadah dan haji dan umroh jamaah, tolong betul-betul dipersiapkan ilmu itu. Al-ilmu qablal amal. Al-ilmu qablal iman. Iman akan dikuatkan oleh Allah dalam melakukan langkah-langkah kita ibadah haji maupun kurban kalau kita ini punya ilmunya. Dan beramallah, ketika kalian beramal itu pun juga didasari dengan ilmu. Jangan sampai langkah-langkah kita, amalan kita ini tidak dihadirkan dengan kehadiran iman dan ilmu. Sebagaimana telah kita ketahui, tanpa iman dan ilmu, wasilah itu tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali menimpakan rahmat, hidayah, taufik dan maunanya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengkokohkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua untuk memperbagi amal-amal ibadah kita kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha qablal maut wa rahatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fauza bil jannata wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsmin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannata wan najata minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi akhyar wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.